Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Aisyah dari kelas 10 IPS 1 SMAN 97 Jakarta. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran sejarah Indonesia yaitu terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. Peran kerajaan dan ulama dalam terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. A. Samudra Pasai. Ketika kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik dan tradisi, keilmuannya tetap berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai bidang studi Islam di Nusantara. Namun, ketika kerajaan Malaka telah masuk Islam, pusat studi keislaman tidak lagi hanya dipegang oleh Samudra Pasai. B. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka dengan giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Hal itu terbukti dengan berhasilnya kerajaan ini dalam waktu singkat melakukan perubahan sikap dan konsepsi masyarakat terhadap agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Proses pendidikan dan pengakaran itu sebagian berlangsung di kerajaan. C. Aceh Darussalam. Sultan yang terkenal dari kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Iskandar Muda. Ialah raja yang sangat memperhatikan pengembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Ia juga pelopor pendirian Masjid Hamzah Al-Fanzuri dan Syamsuddin As-Sumantri. Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama dari Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan, pernah menuntut ilmu di Aceh Darussalam sebelum melanjutkan pendidikannya ke Mekah. Melalui pengajaran Abdurrauf Asingkili, muncul ulama Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan dan Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti dari Jawa Barat. D. Banten. Di Banten, fungsi istana sebagai lembaga pendidikan juga sangat mencolok. Bahkan pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat untuk belajar. Martin van Buurnesen menyatakan, pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang untuk pertama kalinya pada tahun 1596 dan menyaksikan bahwa orang-orang Banten memiliki guru-guru yang berasal dari kota Mekah. E. Palembang. Di Palembang, istana atau keraton juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan seperti Sultan Ahmad Najamuddin I dan Sultan Muhammad Bahauddin. Pada masa pemerintahan mereka, telah muncul banyak ilmuwan asal Palembang yang produktif melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu tarekat, tarikh, dan Al-Quran. Selanjutnya, peranan wali dalam terbentuknya jaringan ilmu di Nusantara. Peran Wali Songo di bidang pendidikan terlihat dari aktivitas mereka dalam mendirikan pesantren, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta, lebih tepatnya dekat Surabaya, sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa. Muridnya antara lain Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Raden Patah. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Santrinya banyak berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Ia mengirim juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa, seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Bonang. Sunan Bonang memusatkan kegiatan pendidikan dan dakwahnya melalui pesantren yang didirikan di daerah Tuban. Sunan Bonang memberikan pendidikan Islam secara mendalam kepada Raden Fatah, putra Raja Majapahit, yang kemudian menjadi Sultan pertama Demak. Catatan-catatan pendidikan tersebut kini dikenal dengan suluk Sultan Bonang. Pelajaran utama yang diberikan yaitu membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat pendek, dan belajar bacaan sholat 5 waktu. Di Indonesia, masjid dikembangkan oleh masyarakat untuk menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat umum. Bahkan, karena memiliki otonomi atau kebebasan tertentu, masjid mengalami perkembangan seperti Menasah di Aceh, pesantren di Jawa, surau di Minangkabau, dan langgar di Kalimantan. Berkembangnya pendidikan dan pengajaran Islam telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Semua ilmu yang diberikan di lembaga pendidikan Islam di Nusantara ditulis dalam aksara Arab dan bahasa Melayu. Selanjutnya, berkembanglah pendidikan tersebut sampai ke rumah-rumah dan tingkat yang lebih luas. Kesimpulan, sejak Kerajaan Samudra Pasai mengalami keruntuhan, jaringan keilmuannya tetap berlanjut, dan Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat studi. Ketika Kerajaan Malaka masuk Islam,
Kerajaan Malaka juga menjadi pusat studi dan bahkan berhasil menyaingi Samudra Pasai. Kemajuan ekonomi Kerajaan Malaka juga mengundang para ulama untuk berpartisipasi. Keberhasilan Kerajaan Malaka dalam waktu singkat menyebabkan datangnya banyak para ulama besar dari mancanegara. Hubungan antar kerajaan sangat bermakna dalam bidang keagamaan dan kebudayaan. Perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran di masjid-masjid kesultanan sangat ditentukan oleh dukungan penguasa. Sultan bukan saja mendanai kegiatan-kegiatan masjid, tetapi juga mendatangkan para ulama pribumi sendiri. Para ulama yang kemudian juga difungsikan sebagai pejabat-pejabat negara, bukan saja memberikan pengajaran agama Islam di masjid, tetapi juga di istana sultan. Para sultan juga menimba ilmu pada ulama. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih.